Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia akan dipimpin oleh Ratu Adil. Jauh menjelang Pilpres di Indonesia, wacana Ratu Adil selalu mengemuka di lingkup masyarakat. Sebagian masyarakat yang pemistik bilang Ratu Adil hanya mitos dan tidak pernah ada di dunia nyata. Sejak era Medang periode Jawa Tengah hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada raja atau pemimpin negara sesempurna Ratu Adil bayangan mereka. Namun, sebagian masyarakat lain yang optimistik mempercayai bahwa Ratu Adil akan muncul di bumi Nusantara. Dialah pemimpin yang memiliki sifat adil dan bijaksana, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya, melainkan selalu mendahulukan kepentingan seluruh rakyatnya. Di lingkup masyarakat Jawa, wacana Ratu Adil bukan sekedar berakar dari keyakinan tanpa dasar. Pengertian lain, wacana tersebut bersumber dari beberapa karya sastra lama yang menyebutkan tentang bakal hadirnya sosok Ratu Adil. Beberapa karya sastra lawas yang mereka jadikan sumber antara lain Wangsit Siliwangi, Serat Musasar Jayabaya, Serat Sabdo Palon, dan Serat Dharma Gandul. Di samping itu, Raden Ngabehi Ranggawarsita menyinggung tentang bakal hadirnya Ratu Adil yang memiliki julukan lain, Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Kesatria berjiwa Brahmana yang mendapatkan petunjuk Tuhan. Menurut Wangsit Siliwangi, kemunculan Ratu Adil yang dikiaskan sebagai budak angon, pengembala, akan ditandai dengan timbulnya huru-hara, bencana alam, perebutan tanah, dan kemunculan pemimpin gendut. Kemunculan Ratu Adil yang tidak disebutkan pasti kapan tahunnya itu sudah dekat. Mengingat peristiwa huru-hara, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran, perebutan lahan, dan kemunculan para pemimpin rakus sudah tampak di depan mata di era kala bendu ini. Era yang diwarnai dengan berbagai macam prahara hingga membawa kesengsaraan seluruh rakyat Indonesia. Wangsit Siliwangi pula menandaskan bahwa kemunculan Ratu Adil bakal ditandai dengan meletusnya gunung gede atau gunung agung yang diikuti 7 gunung berapi. Namun, tidak disebutkan di dalam karya itu tentang gunung mana saja yang akan meletus sebagai tanda penyambutan atas kehadiran Ratu Adil. Apakah salah satu dari gunung-gunung itu adalah Gunung Kelut, gunung di kawasan Kabupaten Kediri yang meletus saat kelahiran Hayam Wuruk, Raja Besar Majapahit, pada tahun 1334 dan meletus kembali saat kelahiran Soekarno pada tahun 1901. Wangsit Siliwangi tidak menyebutkan, sekalipun realita yang terjadi seolah-olah bisa dibenarkan menurut persepsi ilmu Titen. Selain tanda-tanda kemunculan Ratu Adil, Wangsit Siliwangi pula menjelaskan tentang ciri-ciri dan tempat kemunculannya. Salah satu ciri Ratu Adil yang sekilas disinggung di muka dikiaskan sebagai budak angon. Namun ia tidak mengembalakan kerbau, sapi, atau kambing, melainkan daun kering dan potongan pohon. Artinya, Ratu Adil akan memperbaiki keadaan negeri yang telah gersang karena hasil buminya telah digerogoti hama negara. Selain itu, budak angon yang diungkapkan oleh Wangsit Siliwangi berkawan dengan budak janggutan atau pemuda berjanggut. Tersebut bakal memperbaharui segala sektor di dalam negeri dengan berpijak pada kearifan timur. Karena banyak orang bilang ajaran-ajaran para leluhur yang sekian ratus tahun terkubur akan digali kembali oleh budak angon guna menciptakan Indonesia baru. Lebih jauh,
Wangsit Siliwangi mengungkapkan bahwa budak Angon yang berumah tinggal di belakang sungai dengan pintu setinggi batu dan tertutupi pohon handeleum dan hanjuang bakal muncul di Lebak Cawene, suatu lembah berbentuk cawan yang berada di seputar Gunung Perahu, Semarang. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Serat Musasar Jayabaya diubah oleh Pangeran Wijil I, Pangeran Kadilangu II pada sekitar tahun 1666 sampai dengan 1668. Karya sastra yang menceritakan tentang jangka Jayabaya atau prediksi Prabu Jayabaya dari Kediri tersebut mengungkapkan perihal bakal datangnya Ratu Adil yang disertai dengan ciri-ciri dan tempat kemunculannya. Menurut Serat Musasar Jayabaya, Ratu Adil yang dilambangkan sebagai putra Sang Hyang Batara Indra itu berparas Krishna, berjiwa baladewa, bergelar perwira perang, dan berpusaka Trisulaweda. Artinya, Ratu Adil yang bakal datang dengan membawa air kehidupan itu selalu proaktif untuk memayu Hayuning Bawana, menjaga perdamaian dunia atau keselamatan alam, dengan berdasarkan kejujuran, spirit untuk membela kebenaran, membasmi angkara murka, serta selalu meletakkan 3 pedoman utama: ilmu, amal, atau karya nyata, dan iman pada Tuhan. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi rakyat, Ratu Adil bukan sosok pemimpin yang suka disembah rakyat, melainkan selalu menyembah rakyat. Berbeda dengan Wangsit Siliwangi yang menyebutkan bahwa Ratu Adil sang budak Angon berkawan dengan budak Janggotan. Lain pula dengan Serat Musasar Jayabaya yang menyatakan bahwa Ratu Adil diasuh oleh Sabdo Palon, sabda kang dipailu atau sabda yang dijadikan pedoman. Artinya, selama mengemban amanat rakyat sebagai pemimpin, Ratu Adil selalu berpedoman pada petunjuk-petunjuk sejati yang datang dari Tuhan. Sebagaimana Wangsit Siliwangi, Serat Musasar Jayabaya pula menyebutkan bahwa Ratu Adil akan muncul di seputar Gunung Perahu. Namun, Serat Musasar Jayabaya tidak menyebutkan bahwa kemunculan Ratu Adil di Lebak Cawene sebagaimana disebutkan oleh Wangsit Siliwangi, melainkan di sebelah barat tempuran, sebuah titik pertemuan dari 2 sungai oleh sebagian pihak. Ungkapan Ratu Adil yang akan muncul di sebelah barat tempuran tersebut tidak maknai secara harfiah. Pengertian esensial bahwa Ratu Adil akan muncul manakala kedua kelompok, yakni antara para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia yang dilukiskan dengan 2 sungai berseberangan itu dapat bersatu ke dalam kesatuan atau tempuran. Bila tidak, maka keadilan sekedar ucapan indah di ujung lidah. Disebutkan oleh Serat Musasar Jayabaya bahwa kemunculan Ratu Adil akan disertai Sabdo Palon. Sementara Serat Sabdo Palon menyebutkan bahwa Sabdo Palon yang disebutkan dalam Serat Dharma Gandul lenyap di hadapan Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijaga di Banyuwangi itu akan muncul kembali ketika Gunung Merapi meletus dengan aliran lahar ke arah barat daya. Dengan demikian disimpulkan, kemunculan Ratu Adil akan ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi. Tidak hanya meletusnya Gunung Merapi yang bakal menandai datangnya Ratu Adil, melainkan pula berbagai macam bencana. Mengingat Serat Sabdo Palon menyebutkan bahwa kehadiran Sabdo Palon yang bakal menyertai Ratu Adil akan didahului dengan berbagai bencana seperti banjir bandang yang diakibatkan oleh kerusakan hutan serta hujan salah musim, puting beliung, gempa bumi 7 kali sehari, dan banyak orang sakit akibat bencana yang terjadi.
Di samping berbagai rupa bencana, terdapat berbagai persoalan yang bakal menyengsarakan kehidupan rakyat. Sebelum kemunculan Ratu Adil dan Sabdo Palon, berbagai persoalan yang dicatat dalam surat Sabdo Palon tersebut antara lain banyak pemimpin yang hanyut terbawa arus zaman gemblung. Para pekerja merasa hasilnya tidak mencukupi karena harga mahal dan pendapatan sangat kecil. Banyak pedagang dan petani menderita kerugian, tanah semakin tidak subur, manusia mengalami dekadensi moral, banyak pencurian dan praktek kejahatan lainnya. Rangga Warsita sebagai seorang pujangga menyinggung tentang Ratu Adil yang diistilahkan sebagai satria piningit sinisihan wahyu, seorang kesatria yang dirahasiakan zaman, namun kemunculannya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dikarenakan memiliki wahyu keprabon. Pengertian lain, sang kesatria bakal menjadi seorang pemimpin negara tanpa melalui rekayasa politis, melainkan sudah menjadi kehendak Tuhan, sehingga tidak seorang pun dapat menghalanginya. Ratu Adil yang bakal membawa kesejahteraan rakyat semenjak tahun 2025, Pandawa Mulat Sirnaning Pangantin niscaya didahului dengan era Kalatida dan Kalabendu, era yang ditandai oleh 3 perkara, yakni jago tarung neng kurungan, ayam jago tarung neng kurungan, dalang ngungkur kekelir, dalang membelakangi layar, sing nonton pada nangis, yang menyaksikan semua nangis. Artinya, sebelum kemunculan Ratu Adil akan timbul banyak peristiwa perselisihan, pertikaian sesama anggota di dalam satu komunitas, lingkungan, wilayah atau negara, sehingga banyak peristiwa perselisihan yang muncul di permukaan dan tidak diketahui siapa dalangnya itu, mampu memicu penderitaan rakyat, memecahkan spirit persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengacu dari berbagai sumber karya sastra lawas dan pemikiran Rangga Warsita, sebagian besar masyarakat meyakini akan datangnya sosok Ratu Adil. Sekalipun banyak orang yang cenderung berpikiran rasional berpendapat bahwa Ratu Adil tidak mengacu pada sosok manusia, melainkan keadilan itu sendiri yang bakal terrealisasi jika para tokoh elit Indonesia, baik yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, senantiasa menerapkan azas-azas keadilan. Azas-azas yang bakal membawa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Keyakinan masyarakat terhadap bakal munculnya sosok Ratu Adil tidak dapat disalahkan, karena keyakinan yang ditanam di dalam jiwa mereka itu dapat dijadikan bekal untuk selalu survive dan tidak mudah putus asa. Manakala nasib buruk di era Kalatida dan Kalabendu terasa semakin menjerat leher. Itulah kelebihan masyarakat yang dapat menghibur diri dengan harapan besar, harapan bakal datangnya sosok Ratu Adil di balik peristiwa bencana demi bencana yang serasa belum tampak di mana titik muaranya. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.